Selamat berjumpa kembali dalam channel kesayangan kita semua. Siapkan hatimu, karena ini bukan sekadar cerita cinta. Ini adalah kisah tentang jarak yang mulai berbicara dan dua orang yang perlahan saling kehilangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya, karena mungkin cerita ini akan terasa sangat dekat denganmu. Part 1 masih tentang hari yang sama. Sore itu, langit di kota kecil tempat Safa tinggal berwarna jingga lembut. Di layar ponselnya, wajah Aksa muncul dengan senyum yang masih sama. Seperti beberapa minggu terakhir sebelum keberangkatannya. Udah makan? Tanya Aksa sambil menyandarkan kepala di tangan. Safa tersenyum kecil. Harusnya aku yang nanya begitu. Kamu di sana pasti lebih sibuk. Aksa tertawa pelan. Di belakang layar, meja belajarnya terlihat berantakan. Ada buku-buku kuliah, kabel charger, dan mangkopi yang belum sempat dibereskan. Baru juga seminggu, Saf. Justru karena baru seminggu, kalimat itu membuat Aksa diam sebentar. Safa mencoba tersenyum lagi, walau sebenarnya ia sendiri belum terbiasa dengan semua yang terasa berbeda. Biasanya, jam seperti ini mereka duduk di bangku dekat taman depan sekolah lama, membeli minuman dingin yang sama, lalu pulang beriringan sambil membicarakan hal-hal sederhana. Sekarang, semuanya pindah ke layar. Aku tadi lewat tempat es kopi yang biasa kita beli, kata Safa. Terus, aneh aja, biasanya ada kamu. Aksa menatap layar lebih lama dari biasanya. Aku juga masih belum terbiasa, Saf. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat hati Safa sedikit tenang. Beberapa detik kemudian, Aksa mengangkat ponselnya sedikit. Lihat, ini kampus waktu sore. Dari layar terlihat halaman kampus yang ramai. Beberapa mahasiswa berjalan sambil tertawa. Sebagian membawa laptop dan buku. Aksa memperlihatkan pemandangan kampusnya dari jendela asrama tempat ia sekarang tinggal. Ramai banget, kata Safa. Iya, semuanya masih terasa baru. Safa mengangguk. Baru, kata itu terdengar biasa, tapi entah kenapa terasa panjang di pikirannya. Ada teman baru? Tanya Safa. Sudah kenal beberapa orang, masih biasa aja. Masih biasa aja? Kenapa? Curiga. Safa tertawa kecil. Enggak, cuma nanya. Aksa ikut tersenyum. Kalau nanti aku sibuk, jangan langsung mikir yang aneh-aneh ya. Kalimat itu membuat Safa sedikit terdiam. Bukan karena marah, hanya karena kalimat seperti itu terdengar terlalu cepat. Untuk sebuah minggu pertama, ia menatap layar sebentar, lalu berkata pelan. Aku cuma nggak mau kita jadi terbiasa cerita seperlunya. Aksa menatapnya, lalu menjawab, kita nggak akan sampai begitu. Jawaban itu terdengar yakin, dan malam itu, Safa memilih percaya. Sebelum panggilan ditutup, Aksa berkata, besok aku ada kelas pagi, tapi malam tetap video call. Safa mengangguk. Oke. Setelah layar mati, kamar mendadak terasa jauh lebih sunyi. Safa masih memegang ponselnya, melihat pantulan wajahnya sendiri di layar gelap. Lalu tanpa sadar, ia menatap foto kecil mereka yang terselip di meja belajar. Hari-hari pertama terasa baik-baik saja, tapi untuk pertama kalinya, ia mengerti, jarak bukan tentang kilometer. Kadang, tentang hal kecil yang perlahan berubah. Part 2 jeda yang mulai terasa. Malam itu, seperti biasa, Safa menaruh laptop di atas meja belajarnya di kamar kos kecilnya. Lampu meja di sudut ruangan sengaja dibuat redup. Tirai jendela setengah terbuka, membiarkan cahaya lampu jalan masuk tipis-tipis ke dalam kamar. Jam hampir menunjukkan pukul 9 malam. Biasanya, pada jam seperti itu, Aksa sudah lebih dulu menghubunginya. Kadang video call singkat, kadang hanya pesan sederhana. Sudah makan? Hari ini gimana? Atau foto suasana kampus saat malam mulai turun. Tapi malam itu, layar ponsel Safa tetap diam. Ia membuka aplikasi chat, lalu menutupnya lagi. Membuka profil Aksa, melihat status online beberapa menit lalu. Lalu meletakkan ponsel di samping laptop. Safa mencoba kembali membaca materi kuliah. Namun beberapa baris pun terasa sulit masuk. Pikirannya tetap tertahan pada layar yang belum juga menyala. Beberapa menit kemudian, akhirnya ponselnya bergetar. Nama Aksa muncul. Safa refleks tersenyum. Pesan singkat masuk. Maaf baru balas.
baru selesai kumpul sama teman kelas. Safa membaca kalimat itu beberapa detik. Biasanya setelah pesan seperti itu, Aksa akan lanjut bercerita tentang siapa saja yang ikut, tentang dosen yang membuat kelas jadi ramai, tentang hal-hal kecil yang selalu dibaginya tanpa diminta. Tapi malam itu, tidak ada pesan kedua. Safa mengetik pelan. Capek, pesan terkirim. Balasan datang beberapa menit kemudian. Lumayan. Kamu gimana? Singkat, sangat singkat. Safa menatap layar sebentar. Tidak ada yang salah. Tapi entah kenapa terasa berbeda. Hari ini biasa aja. Tugas agak banyak. Kali ini balasan datang lebih lama. Aku juga. Besok ada kelas pagi. Safa mengangguk sendiri. Meski tentu Aksa tidak melihatnya. Percakapan terus berjalan. Tapi seperti kehilangan irama yang biasanya mereka punya. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada candaan kecil. Tidak ada kalimat yang membuat waktu terasa cepat. Di tempat lain, Aksa sedang duduk di sudut ruang bersama beberapa teman kampus. Suara obrolan terdengar di belakangnya. Laptop terbuka di meja. Beberapa lembar catatan berserakan. Aksa membaca pesan dari Safa, sambil sesekali ikut menanggapi percakapan di sekitarnya. Seseorang memanggil namanya dari samping. Ia menoleh, lalu tersenyum singkat sebelum kembali mengetik. Aku mandi dulu ya. Habis ini mungkin langsung tidur. Besok pagi kelas awal. Pesan itu sampai ke layar Safa beberapa detik kemudian. Safa membaca pelan. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin ia ceritakan malam itu. Tentang dosen yang salah menyebut namanya. Tentang kopi sachet yang rasanya terlalu pahit. Tentang hari yang sebenarnya terasa sepi. Tapi jari-jarinya berhenti. Yang akhirnya terkirim hanya, "Oke, istirahat ya." Balasan Aksa cepat kali ini. "Kamu juga." Lalu percakapan berhenti. Safa menatap layar laptop yang masih menyala. Playlist musik di sudut layar tetap berjalan pelan. Kamar terasa sunyi. Bukan sunyi yang asing, tapi sunyi yang mulai terasa lebih panjang dari biasanya. Beberapa menit kemudian, sebelum tidur, Safa membuka lagi aplikasi chat. Aksa terlihat online. 1 menit, 2 menit, lalu hilang lagi. Tidak ada pesan baru. Safa meletakkan ponsel di samping bantal, menatap langit-langit kamar. Kadang yang membuat hati mulai gelisah bukan perubahan besar, tapi ketika sesuatu yang biasanya hangat, mulai terasa sedikit berbeda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Safa merasa jarak ternyata tidak selalu hadir dalam bentuk kilometer. Kadang ia datang lewat jeda kecil yang tidak pernah dibicarakan. Part 3 yang tidak lagi sama. Malam berikutnya datang dengan cara yang hampir sama. Safa kembali duduk di meja kecil kamarnya, laptop terbuka. Buku kuliah tersusun rapi di samping gelas teh yang mulai dingin. Di layar ponsel, percakapan terakhir dengan Aksa masih terlihat. Pesan singkat, tidak sepanjang biasanya. Ia sebenarnya ingin memulai cerita lebih dulu, tapi entah kenapa kali ini memilih menunggu. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya ponsel bergetar. Masih bangun? Safa langsung tersenyum kecil. Masih. Lagi ngerjain tugas. Balasan datang cepat. Aku baru selesai diskusi kelompok. Safa menatap layar, lalu mengetik. Capek, lumayan. Lagi-lagi singkat. Tidak ada cerita tambahan. Tidak ada foto suasana seperti dulu. Safa mencoba mengisi jeda. Kelompokmu yang kemarin, beberapa detik. Iya, lalu tidak ada lagi. Safa menghela napas pelan. Di sisi lain kota, Aksa duduk di ruang belajar asrama kampus. Laptop terbuka di depannya. Beberapa teman masih bercakap di meja sebelah. Ponselnya menyala pelan di tangan. Seseorang datang dari belakang dan meletakkan buku di samping laptopnya. Masih belum selesai juga? Tanya suara perempuan. Aksa menoleh. Mita berdiri di samping meja, membawa catatan. Aku tinggal revisi sedikit. Mita tersenyum tipis lalu duduk di kursi sebelah. Aku kirim file tadi ya. Aksa mengangguk. Sementara di layar ponselnya, pesan dari Safa belum dibalas beberapa menit. Safa melihat status online Aksa menyala, lalu mati, lalu menyala lagi. Ia tahu Aksa sibuk, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Akhirnya pesan baru masuk. Maaf tadi sambil diskusi. Safa membaca pelan. Gak apa-apa. Aksa mengetik lagi. Besok aku mungkin agak sibuk seharian.
Safa terdiam sebentar. Biasanya ia akan bertanya sibuk apa. Tapi malam itu ia hanya menjawab, "Oke." Jawaban itu terkirim tanpa tambahan apapun. Beberapa menit berlalu. Lalu Aksa mengirim, "Kamu marah?" Safa tersenyum tipis. Kadang seseorang tetap bisa membaca perubahan kecil, meski hanya lewat satu kata. Enggak. Namun setelah pesan itu, justru Safa sendiri tidak tahu apakah jawaban itu sepenuhnya benar. Karena ada sesuatu yang memang belum bisa ia jelaskan. Bukan marah, bukan kecewa. Hanya perasaan aneh saat menyadari hal yang dulu terasa mudah. Kini mulai membutuhkan usaha lebih banyak untuk tetap terasa dekat. Malam semakin larut. Sebelum tidur, Safa membuka media sosial. Di salah satu story kampus Aksa, terlihat foto suasana ruang belajar. Beberapa orang duduk bersama, laptop terbuka, kertas berserakan. Dan di sudut foto, Aksa terlihat sedang tertawa kecil. Di sebelahnya ada seseorang yang tidak dikenalnya. Seorang perempuan. Tidak dekat, tidak juga jelas. Hanya cukup untuk membuat Safa menatap layar sedikit lebih lama. Ia tidak bertanya, tidak juga menutup aplikasi dengan tergesa. Hanya memandang diam. Kadang yang mengganggu bukan apa yang terlihat, tapi karena hati mulai diam-diam membandingkan dengan semua hal yang dulu begitu mudah dibagi. Dan malam itu, Safa mulai sadar, ada sesuatu yang perlahan berubah, meski belum ada satupun yang benar-benar mengakuinya. Part 4 hal kecil yang mulai tertinggal. Pagi itu, Safa bangun lebih awal dari biasanya. Alarm di ponsel berbunyi pelan, tapi yang pertama ia lihat justru layar notifikasi. Tidak ada pesan baru dari Aksa sejak semalam. Padahal biasanya, meski larut, selalu ada satu kalimat singkat sebelum tidur. "Istirahat ya," atau "besok kabari lagi." Hal sederhana yang entah kenapa kini terasa berarti. Safa duduk di tepi ranjang, menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya membuka laptop. Hari itu ia punya presentasi pagi. Ia mencoba mengalihkan pikiran. Namun saat sedang menyiapkan file, ponselnya akhirnya bergetar. Pesan dari Aksa, "Maaf semalam ketiduran." Safa membaca pelan, lalu membalas, "Gak apa-apa. Semoga harimu lancar." Pesan itu terkirim. Tak lama kemudian balasan datang. "Kamu juga." Singkat, tapi cukup membuat Safa tersenyum kecil. Meski tidak sepenuhnya menghapus rasa aneh yang masih tertinggal. Di kampus Aksa, suasana pagi jauh lebih sibuk. Ruang kelas penuh suara diskusi. Beberapa mahasiswa bergerak cepat membawa laptop dan berkas. Aksa duduk di kursi depan sambil membuka file presentasi. Mita datang beberapa menit kemudian, duduk di sampingnya. "Kamu sempat cek revisi terakhir?" Aksa mengangguk. "Sudah." Mita mencondongkan tubuh sedikit melihat layar laptop. "Bagian ini kayaknya lebih bagus kalau diganti." Aksa memperhatikan. Tanpa sadar, ponselnya bergetar di meja. Nama Safa muncul, tapi sebelum sempat dibuka, dosen masuk ke ruangan. Aksa membalik ponselnya. Presentasi dimulai. Pesan itu tertinggal. Sementara itu, setelah kelas selesai, Safa baru sadar pesannya belum dibaca. Ia tidak langsung berpikir buruk, hanya menatap layar lebih lama dari biasanya. Beberapa menit kemudian, status Aksa terlihat online, tapi pesan tetap belum dibalas. Lalu muncul story baru. Foto ruang kelas, laptop terbuka. Beberapa orang tertawa. Dan di sudut frame, tangan seseorang menunjuk layar laptop Aksa. Safa tidak tahu kenapa ia memperhatikan detail sekecil itu. Mungkin karena saat hubungan harus dijaga lewat jarak, hal kecil justru sering terasa lebih besar. Siang menjelang sore, baru setelah itu balasan datang. "Maaf baru lihat, tadi kelas." Safa membaca singkat. "Yah." Beberapa detik, Aksa mengetik lagi. "Presentasimu gimana?" Safa berhenti sejenak. Biasanya Aksa selalu bertanya lebih dulu sebelum ia selesai menjelaskan. Hari ini terasa seperti pertanyaan yang datang karena tidak ingin terlihat lupa. "Lancar." Aksa mengirim emoji senyum. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya emoji itu terasa tidak cukup. Malamnya, saat kamar mulai sunyi, Safa membuka kembali chat mereka. Percakapan masih ada, tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran. Namun ia mulai menyadari sesuatu. Kadang hubungan tidak retak karena hal besar, kadang justru karena hal-hal kecil yang perlahan mulai tertinggal.
Dan yang paling sulit adalah saat tidak tahu apakah hanya perasaan sendiri atau memang ada yang berubah. Part 5 yang tak lagi sederhana. Malam itu Safa masih duduk di depan laptopnya, tetapi halaman tugas yang sejak tadi terbuka nyaris tidak bergerak. Matanya lebih sering berpindah ke layar ponsel. Pesan terakhir dari Aksa sudah hampir 1 jam lalu. Masih di kampus, ada revisi kelompok. Hanya 1 kalimat pendek, tidak seperti biasanya. Dulu, bahkan di sela kesibukan, Aksa masih sempat mengirim hal-hal kecil. Fotokopi yang terlalu pahit, meja belajar yang berantakan, atau sekadar pesan singkat yang terasa hangat. Sekarang semuanya mulai terasa seperlunya saja. Safa menarik napas pelan. Ia mencoba memahami. Mungkin memang sedang sibuk, tapi ada sesuatu yang belakangan sulit ia abaikan. Jarak tidak hanya membuat rindu, kadang juga membuat seseorang perlahan tidak lagi terbaca. Beberapa menit berlalu tapi layar ponselnya tidak pernah menyala. Sebuah bayangan muncul dalam kepala dan benaknya. Aksa sedang terlihat di perpustakaan kampus. Di sampingnya ada Mita. Mereka sedang melihat laptop yang sama. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan biasa. Tidak ada yang salah dari bayangan itu. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada hal yang jelas-jelas melukai. Tetapi entah kenapa dada Safa terasa sesak. Ia berusaha menghapus bayangan yang berasal dari gambar yang ia lihat beberapa hari yang lalu. Ia lalu menutup laptopnya saat semua usahanya untuk mengusir kegalauan hatinya tidak berhasil. Di kota lain, Aksa justru baru menyadari ponselnya sunyi. Ia melihat jam. Sudah hampir malam. Belum pulang? Tanya Mita sambil menutup bukunya. Sebentar lagi. Kamu capek? Aksa tersenyum tipis. Sedikit. Mita memandangnya beberapa detik, lalu berkata pelan. Kadang kamu kelihatan seperti orang yang sedang memikirkan 2 hal sekaligus. Aksa tertawa kecil. Mungkin memang begitu. Kalimat itu terdengar ringan. Tetapi setelahnya ia justru diam. Saat membuka ponsel, ia melihat tidak ada balasan dari Safa. Biasanya Safa selalu membalas cepat. Aksa mengetik, masih bangun. Pesan terkirim, tidak segera dibalas. Di sisi lain kota, Safa sebenarnya melihat pesan itu. Namun kali ini ia membiarkannya. Bukan marah, hanya sedang tidak tahu harus menjawab dengan nada seperti apa. Kadang yang paling melelahkan bukan rasa curiga, tapi usaha untuk tetap terlihat baik-baik saja. Saat hati mulai bertanya terlalu banyak, di luar jendela, lampu-lampu kota terlihat samar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Safa merasa bahwa sesuatu sedang berubah, meski belum ada yang benar-benar mengakuinya. Part 5 hal yang mulai tak terucap. Malam itu, pesan dari Aksa datang lebih cepat dari biasanya. Baru selesai, hari ini capek banget. Biasanya Safa akan langsung membalas panjang. Bertanya sudah makan atau belum. Bagaimana tugasnya? Apakah sempat istirahat? Tapi malam ini, jarinya berhenti di atas layar. Ia hanya mengetik, ya, lalu menghapusnya. Mengganti lagi. Semangat ya. Aksa membalas dengan emoji senyum. Singkat, terlalu singkat. Safa menatap layar cukup lama. Ada sesuatu yang sebenarnya ingin ia tanyakan. Tapi ia sendiri tidak tahu bagaimana memulainya. Tentang perempuan yang belakangan sering muncul di sekitar Aksa. Tentang nada suara Aksa yang kadang terdengar terlalu ringan ketika menyebut nama lain. Tentang dirinya sendiri yang mulai mudah merasa tersisih hanya karena hal-hal kecil. Laptop di depannya masih terbuka. Tugas belum selesai, tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Beberapa menit kemudian, panggilan video masuk. Nama Aksa muncul. Safa menarik napas sebelum menjawab. Wajah Aksa muncul dengan pencahayaan kamar yang redup. Rambutnya sedikit berantakan, jaket abu tipis masih dipakai. Belum tidur? Tanya Aksa. Belum. Kamu kelihatan capek. Kamu juga. Ada jeda. Biasanya mereka akan tertawa di menit pertama, saling bercerita hal kecil, bahkan tentang makanan malam. Tapi malam ini percakapan terasa seperti 2 orang yang sedang berhati-hati. Aksa akhirnya berkata, hari ini aku ketemu Mita lagi buat ngerjain revisi. Safa tersenyum tipis. Oh, hanya revisi tugas. Ya, Aksa menatap layar beberapa detik lebih lama. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Jawaban yang terlalu cepat. Dan justru karena terlalu cepat, keduanya tahu itu tidak sepenuhnya benar. Di sisi lain layar,
suara orang lewat di lorong asrama terdengar samar. Safa menunduk, memainkan ujung lengan piyamanya. Aksa, kalau suatu hari kita sama-sama sibuk, terus mulai nggak cerita banyak, itu normal enggak? Aksa diam, lalu menjawab pelan. Mungkin normal, kalau cuma sebentar. Kalau lama, berarti harus ada yang mulai bicara. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Safa terasa sesak. Karena justru belakangan, hal paling sulit adalah memulai bicara jujur. Bukan karena tidak percaya, tapi karena takut jawaban yang datang justru mengubah banyak hal. Di layar, Aksa tersenyum kecil. Kamu jangan kebanyakan mikir. Safa ikut tersenyum, walau tidak sepenuhnya ringan. Kadang susah. Panggilan malam itu berakhir tanpa pertengkaran, tanpa tangis, tanpa kalimat besar. Tapi setelah layar mati, kamar terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Safa sadar, kadang hubungan tidak berubah karena satu kejadian besar. Kadang hanya karena terlalu banyak hal kecil yang akhirnya tidak terucap. Part 7 yang mulai sulit dijelaskan. Malam itu, sambungan video kembali menyatukan dua layar, dua kota, dan dua wajah yang sama-sama lelah. Safa duduk di depan laptopnya lebih awal dari biasanya. Rambutnya masih sedikit basah setelah mandi. Buku kuliah terbuka di samping. Tapi tak satu halaman pun benar-benar ia baca. Ia hanya menunggu. Beberapa menit kemudian, layar menyala. Aksa muncul dengan latar kamar asrama yang sedikit berantakan. Jaket abu-abunya masih dipakai, seolah ia baru saja pulang. Lama nunggu? Tanya Aksa. Enggak, jawab Safa pelan. Padahal hampir 20 menit ia menatap layar kosong. Percakapan dimulai seperti biasa tentang kelas, tugas, dosen, dan cuaca yang berbeda di dua kota. Tapi malam itu ada sesuatu yang terasa aneh. Aksa beberapa kali melihat ke samping. Seperti ada sesuatu di luar layar yang menarik perhatiannya. Safa memperhatikan. Masih ada tugas? Tanyanya. Iya, ada sedikit. Belum sempat Safa menanggapi, terdengar suara perempuan dari luar layar. Aksa, file yang tadi udah aku kirim. Aksa menoleh cepat. Iya, bentar. Safa diam. Meski hanya suara singkat, ia tahu itu bukan suara yang asing. Mita? Tanya Safa akhirnya. Aksa kembali menatap layar. Iya, tadi ngerjain bareng di ruang belajar. Jawaban itu sederhana. Tapi entah kenapa terdengar seperti sesuatu yang sengaja dibuat ringan. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Safa. Aksa mencoba tersenyum. Kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Padahal jelas ada sesuatu. Karena yang membuat hati tidak nyaman seringkali bukan kejadian besar, melainkan hal kecil yang tidak sempat dijelaskan. Beberapa detik kemudian sambungan mereka hening. Untuk pertama kalinya, keduanya sama-sama ada di depan layar. Tapi tidak benar-benar tahu harus bicara apa. Aksa akhirnya berkata pelan. Saf, kamu capek? Safa menggeleng. Cuma lagi mikir, ternyata sekarang banyak hal yang harus aku pahami sendiri. Kalimat itu membuat Aksa terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi justru tak tahu harus mulai dari mana. Di dua kota berbeda, malam berjalan pelan. Dan untuk pertama kalinya, mereka sama-sama merasa. Kadang yang paling sulit dijelaskan bukan perubahan besar, melainkan perubahan kecil yang datang diam-diam. Part 8 yang tidak lagi sesederhana dulu. Malam setelah percakapan itu, Safa masih terjaga. Laptopnya sudah tertutup, lampu kamar diredupkan, tapi pikirannya justru semakin ramai. Suara perempuan yang tadi terdengar di layar terus terulang di kepalanya. Bukan karena ia tidak percaya pada Aksa, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa ada bagian dari hari Aksa yang tidak lagi ia pahami. Pagi berikutnya, pesan dari Aksa datang lebih cepat dari biasanya. Aksa, pagi. Jangan lupa sarapan. Safa membaca pesan itu cukup lama sebelum membalas. Safa, iya, hanya satu kata. Tidak seperti biasanya yang selalu diikuti emoji atau pertanyaan kecil. Di kota yang berbeda, Aksa menyadari perubahan itu. Saat siang hari, di ruang belajar kampus, Mita duduk di sampingnya sambil membuka laptop. Aku kirim revisinya ya, kata Mita. Aksa mengangguk, tapi matanya justru sesekali melihat ponsel. Belum ada balasan lagi dari Safa. Masih kepikiran semalam? Tanya Mita pelan. Aksa tersenyum tipis.
Kelihatan banget ya. Sedikit, Aksa menarik napas. Kadang susah jelasin sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Mita menatapnya beberapa detik. Atau mungkin karena buat orang yang jauh, hal biasa bisa terasa berbeda. Kalimat itu membuat Aksa diam. Karena mungkin memang benar. Sementara itu, sore hari di kampusnya, Safa sedang duduk sendiri di taman. Laptop terbuka, tapi ia hanya menatap layar kosong. Notifikasi video call masuk. Nama Aksa muncul. Safa menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menerima. Di layar, wajah Aksa tampak lelah. Aku ganggu? Nggak. Aksa tersenyum kecil. Aku cuma mau lihat kamu. Kalimat sederhana itu biasanya cukup membuat hati Safa tenang. Tapi kali ini ada jeda sebelum ia tersenyum balik. Aku juga lihat kamu kok. Percakapan berjalan pelan. Tentang tugas, hujan sore, dan jadwal kelas. Namun keduanya sama-sama tahu. Ada sesuatu yang sedang berusaha tetap terlihat biasa. Padahal tidak lagi sesederhana dulu. Di akhir panggilan, sebelum sambungan ditutup, Aksa berkata pelan. Saf, kalau suatu hari ada hal yang berubah, bilang ya. Safa menatap layar. Kadang yang berubah bukan hal besar. Aksa, cuma cara kita mulai merasa. Lalu sambungan berakhir, dan senja turun di dua kota berbeda. Part 9 saat dia menjadi jawaban. Malam itu, layar laptop tetap menyala di depan Safa. Tetapi percakapan mereka tidak lagi seperti biasanya. Aksa masih ada di sana, duduk di meja belajarnya. Hoodie abu-abu yang sama. Cahaya lampu meja menerangi sebagian wajahnya. Di sisi lain layar, Safa duduk dengan lutut ditekuk di kursinya. Jemari sesekali memainkan ujung lengan sweater. Tidak ada yang benar-benar salah dalam percakapan itu. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada pertengkaran. Namun justru itu yang terasa aneh. Besok jadwalmu padat? Tanya Safa pelan. Aksa mengangguk kecil. Lumayan. Ada presentasi pagi, terus lanjut diskusi kelompok. Kelompok yang sama. Yah, jawaban singkat lagi. Biasanya Aksa akan bercerita lebih panjang siapa yang terlambat, siapa yang membuat suasana kelas jadi kacau, bahkan hal-hal kecil yang tidak penting. Tapi malam ini, setiap jawaban seolah berhenti tepat setelah seperlunya. Safa mengangguk pelan. Ia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya bertanya, sangat hati-hati. Mita juga satu kelompok. Ada jeda, bukan jeda panjang, tapi cukup untuk membuat Safa menyadarinya. Aksa menurunkan pandangan sesaat, lalu menjawab, "Ya, hanya satu kata." Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada senyum kecil yang biasanya muncul untuk membuat suasana ringan. Safa sebenarnya ingin bertanya lagi tentang kenapa beberapa hari terakhir nama itu terasa semakin sering muncul meski tidak pernah disebut langsung. Tentang kenapa beberapa kali pesan Aksa datang lebih lambat saat malam. Padahal dulu justru malam adalah waktu terpanjang mereka berbicara. Namun kata-kata itu berhenti di tenggorokannya sendiri. Karena ia takut terdengar berlebihan. Takut terlihat seperti mulai tidak percaya. Capek? Tanya Aksa tiba-tiba. Safa tersenyum tipis, sedikit. Padahal yang terasa berat bukan tubuhnya. Di layar, Aksa mengusap wajahnya perlahan. Ia juga tampak lelah. Kalau capek, tidur aja dulu. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa malam itu terdengar seperti penutup. Safa menatapnya beberapa detik. Biasanya, setelah kalimat seperti itu, mereka justru mencari topik lain agar panggilan tidak segera selesai. Namun malam ini tidak ada yang mencoba memperpanjang. Aksa, Safa ingin mengatakan sesuatu tentang perasaannya yang mulai tidak tenang. Tentang cara Aksa kini lebih sering terdengar jauh, bahkan saat wajahnya ada di depan layar. Tapi lagi-lagi ia mengurungkan niat. Gak apa-apa, Aksa hanya mengangguk. Di balik layar, suara hujan mulai terdengar tipis dari kamar Aksa. Sementara di tempat Safa, malam terasa sangat sunyi. Besok kabari ya, kata Sama akhirnya. Iya, jangan lupa makan. Kamu juga. Lalu lagi-lagi hening. Sampai akhirnya Aksa berkata pelan, "Kalau gitu, istirahat ya." Panggilan berakhir beberapa detik kemudian. Layar laptop berubah gelap, namun Safa tidak langsung menutupnya. Ia tetap duduk di sana, menatap pantulan wajahnya sendiri di layar hitam. Tangannya meraih ponsel. Tidak ada pesan baru. Ia membuka percakapan terakhir mereka.
Beberapa minggu lalu, isi chat mereka masih penuh kalimat acak, foto makanan, keluhan tugas, bahkan voice note tanpa alasan. Sekarang semuanya terasa lebih rapi, lebih singkat, lebih seperti dua orang yang sedang berusaha menjaga sesuatu agar tidak benar-benar retak. Di kota lain, Aksa juga belum tidur. Ponselnya masih ada di tangan. Notifikasi grup tugas masuk bertubi-tubi. Salah satunya dari Mita. Besok jangan lupa file revisinya dibawa ya. Aksa membaca sebentar lalu meletakkan ponselnya. Tatapannya kosong beberapa saat. Ia sadar Safa bertanya tadi bukan sekadar bertanya. Ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah dan Safa ikut merasakannya. Masalahnya, Aksa sendiri belum tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Apakah ini hanya lelah atau memang ada jarak yang diam-diam tumbuh lebih cepat dari yang mereka sadari? Malam berjalan pelan. Dua kota berbeda, dua orang yang masih saling memikirkan. Namun untuk pertama kalinya, keduanya memilih diam lebih lama daripada biasanya. Dan kadang, diam seperti itulah yang justru paling sulit dijelaskan. Part 10. Yang tak terucap mulai menjauh. Diam itu awalnya terasa seperti jeda, seperti memberi ruang untuk berpikir, untuk menenangkan hati, untuk tidak memperkeruh keadaan. Safa juga berpikir begitu. Malam itu, setelah percakapan mereka yang menggantung tanpa arah, ia memilih diam. Bukan karena tidak ingin menjawab, tapi karena terlalu banyak yang ingin ia katakan, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatap layar ponselnya lama, nama Aksa masih di sana. Pesan terakhirnya masih terbuka, tapi jari-jarinya kaku. Aku capek, bisiknya pelan. Bukan capek mencintai, tapi capek menjadi satu-satunya yang selalu berusaha menjaga. Di sisi lain, Aksa juga tidak pernah benar-benar tenang. Ia membaca ulang percakapan mereka. Setiap kata, setiap jeda, setiap tanda baca yang kini terasa punya arti berbeda. Ia ingin mengetik, sering, Saf, kita baik-baik aja kan? Maaf kalau aku salah, aku kangen. Tapi setiap kalimat yang muncul selalu berakhir dengan tombol hapus. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut. Takut kalau yang ia perjuangkan ternyata sudah tidak diinginkan lagi. Hari pertama tanpa kabar terasa aneh. Hari kedua mulai terasa sepi. Hari ketiga mulai menyakitkan. Safa mulai terbiasa membuka chat tanpa notifikasi. Ia mulai terbiasa berharap, lalu kecewa sendiri. Kadang ia sengaja online lama, berharap Aksa melihatnya, dan akhirnya memulai percakapan. Tapi tidak pernah terjadi. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena tidak ada pesan, tapi karena tahu, sebenarnya mereka sama-sama bisa. Hanya saja tidak ada yang mau. Aksa juga tidak kalah hancur. Setiap kali melihat nama Safa turun di daftar chat, hatinya seperti ditarik pelan-pelan. Ia ingin menelpon, sangat ingin, tapi pikirannya selalu berbisik. Kalau dia butuh kamu, dia pasti cari kamu dulu. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Bukan karena cinta mereka hilang, tapi karena ego mereka tumbuh. Hari-hari terus berjalan. Percakapan yang dulu penuh cerita, berubah jadi kenangan yang hanya diingat sendiri-sendiri. Safa mulai mengisi harinya dengan hal lain. Lebih sering bersama teman, lebih sering tertawa, meski tidak sepenuhnya tulus. Ia belajar terlihat baik-baik saja, dan tanpa sadar, ia juga mulai belajar untuk tidak bergantung lagi. Aksa melihat perubahan itu, dari story yang tidak lagi menyebut namanya, dari tawa yang kini ia lihat, tapi bukan karena dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Aksa merasa kehilangan, bukan karena Safa pergi, tapi karena ia tahu, Safa sedang belajar untuk tidak lagi menunggunya. Suatu malam, Safa menatap layar ponselnya lagi. Tidak ada pesan baru, tidak ada nama Aksa. Dan di titik itu, ia akhirnya mengerti sesuatu. Diam bukan lagi jeda. Ini perpisahan yang tidak pernah diucapkan. Air matanya jatuh, pelan, tanpa suara. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena semuanya berakhir tanpa benar-benar dimulai kembali. Di tempat lain, Aksa akhirnya membuka chat itu lagi. Lama, sangat lama, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menghapus kalimat yang ia ketik. Aku kangen. Ia menatapnya beberapa detik, lalu
mengunci layar ponselnya tanpa mengirim. Karena terkadang, yang paling menyakitkan bukanlah perpisahan, tapi ketika dua orang yang masih saling mencintai, memilih diam, hingga akhirnya benar-benar kehilangan. Part 11. Saat dia mulai pergi, kamu baru menyadari, tidak ada yang benar-benar sadar kapan semuanya berubah. Tidak ada kata kita selesai, tidak ada pertengkaran besar, hanya diam yang terlalu lama. Hingga akhirnya, semuanya terasa berbeda. Aksa mulai merasakan itu. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa. Tapi ada yang hilang. Dan kali ini, ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia membuka ponselnya. Refleks, mencari satu nama yang dulu selalu ada di atas. Safa. Tapi sekarang, nama itu sudah tenggelam jauh di bawah. Bukan karena dihapus, tapi karena tidak pernah lagi dicari. Aksa menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu lagi. Ia mengetik, "Aku kangen." Kali ini, tidak dihapus, tidak ditunda, tidak dipikir terlalu lama. Ia tekan kirim, 1 centang, 2 centang. Dilihat, tapi tidak ada balasan. Aksa menatap layar itu lama, sangat lama. Perasaan yang dulu sering ia tahan, sekarang datang bersamaan. Gelisah, takut, dan penyesalan. Di sisi lain, Safa melihat pesan itu, hatinya langsung bergetar. Nama itu, yang dulu selalu ia tunggu, sekarang muncul lagi. "Aku kangen." Kalimat sederhana, yang dulu sangat ia harapkan, tapi sekarang terasa terlambat. Safa menggenggam ponselnya erat, air matanya jatuh lagi. Bukan karena masih berharap, tapi karena ia pernah menunggu selama itu, dan tidak pernah datang. Ia membuka chat itu, mengetik, menghapus, mengetik lagi, lalu berhenti. Karena untuk pertama kalinya, Safa tidak tahu harus menjawab apa. Hari itu berlalu tanpa balasan. Dan untuk pertama kalinya, Aksa merasakan apa yang dulu Safa rasakan. Menunggu, tanpa kepastian. Malamnya, Aksa membuka story Safa. Sebuah foto sederhana. Safa tersenyum, bersama teman-temannya. Tertawa, terlihat baik-baik saja. Dan disitulah hati Aksa jatuh. Bukan karena Safa bahagia, tapi karena ia sadar Safa sudah tidak lagi menunggunya. Aksa menutup ponselnya. Kali ini bukan karena gengsi, tapi karena ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Sementara itu, Safa menatap langit malam dari jendela kamarnya. Pesan itu masih belum ia balas. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sedang belajar. Belajar untuk tidak kembali ke tempat yang dulu membuatnya merasa sendirian. Ia berbisik pelan, "Aku juga kangen." Tapi kali ini, hanya untuk dirinya sendiri. Karena terkadang, yang datang terlambat bukan hanya kata-kata, tapi juga kesadaran. Dan saat itu terjadi, tidak semua bisa diulang kembali. Aksa dan Safa masih saling merasakan. Masih ada cinta, masih ada rindu. Tapi kali ini, mereka berdiri di waktu yang berbeda. Dan mungkin, yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi saat kamu akhirnya berani memperjuangkan orang yang sudah belajar untuk pergi. Part 12. Kali ini aku yang mengejar, tapi kamu sudah berhenti. Tidak semua yang terlambat masih bisa diperbaiki. Aksa baru benar-benar mengerti itu saat pesan "aku kangen" yang ia kirim tidak pernah mendapat jawaban. Hari pertama, ia masih berpikir, mungkin dia sibuk. Hari kedua, mungkin dia belum siap. Hari ketiga, Aksa mulai sadar, ini bukan tentang waktu, ini tentang perasaan yang sudah berubah. Untuk pertama kalinya, Aksa tidak hanya menunggu, ia mencoba. Ia mengirim pesan lagi, "Saf, kita bisa ngobrol." Tidak dibalas. Ia mencoba menelpon. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Dan disitulah, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Aksa yang dulu selalu terlihat tenang, yang selalu menahan diri, yang selalu memilih diam, kali ini tidak bisa lagi. Ia membuka semua kenangan mereka. Foto-foto lama, chat-chat panjang yang dulu penuh tawa, voice note yang dulu selalu ia putar berulang. Dan untuk pertama kalinya, Aksa menangis. Bukan karena Safa pergi, tapi karena ia sadar, ia sendiri yang membiarkan Safa pergi. "Kenapa aku diam waktu dia butuh aku?" Kalimat itu terus berulang di kepalanya.
Di sisi lain, Safa membaca semua itu. Ya, semua pesan itu masuk. Semua panggilan itu ia lihat. Dan setiap notifikasi muncul, hatinya tetap bergetar. Masih sama seperti dulu. Masih sakit. Masih rindu. Tapi kali ini, Safa tidak bergerak. Ia duduk diam di kamarnya. Menatap ponselnya. Air matanya jatuh lagi. Aku juga pengen jawab. Bisiknya pelan. Tapi aku nggak mau balik ke rasa yang sama. Karena Safa ingat, bagaimana rasanya menunggu sendirian. Bagaimana rasanya berharap, tanpa pernah dipastikan. Bagaimana rasanya, merasa tidak cukup, dan ia tidak mau mengulang itu lagi. Hari itu, Aksa akhirnya memberanikan diri. Ia datang ke tempat yang dulu sering mereka datangi. Tempat sederhana, yang dulu penuh tawa. Yang sekarang, terasa asing. Aksa duduk di sana, sendirian, menunggu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sepenuhnya apa yang dulu Safa rasakan. Menunggu seseorang yang tidak datang. Waktu berjalan, 1 jam, 2 jam, Safa tidak datang. Aksa menunduk, tangannya gemetar, dan di titik itu, ia akhirnya mengerti satu hal. Tidak semua yang kamu sadari di akhir, masih punya kesempatan di awal. Di tempat lain, Safa melihat pesan terakhir dari Aksa. Aku di tempat kita, kalau kamu mau datang. Air matanya jatuh lagi. Ia tahu tempat itu. Ia tahu kenangan itu. Ia tahu, kalau ia datang, semuanya bisa berubah. Tapi kali ini, Safa memilih diam. Bukan karena tidak cinta, tapi karena ia sudah memilih dirinya sendiri. Dan mungkin, itulah yang paling sulit. Bukan melepaskan seseorang yang tidak kita cintai, tapi melepaskan seseorang yang masih kita sayangi, demi tidak menyakiti diri sendiri lagi. Aksa pulang malam itu, dengan hati yang kosong, dan langkah yang berat. Sementara Safa, tetap di tempatnya, menangis, dalam diam. Karena terkadang, cinta tidak hilang, hanya saja, tidak lagi bisa diperjuangkan. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menunggu lagi. Part 13 kita tidak kembali, tapi aku belajar melepaskan. Tidak semua cerita cinta berakhir dengan bersama. Dan untuk pertama kalinya, Aksa dan Safa benar-benar mengerti itu. Hari itu, setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi panggilan. Dan yang tersisa, hanya kenangan. Aksa masih sering datang ke tempat itu, duduk di bangku yang sama, menatap ke arah yang sama, berharap, walau sedikit, Safa akan datang lagi. Tapi tidak pernah. Bukan karena Safa tidak peduli, tapi karena kali ini, ia benar-benar memilih pergi. Safa juga tidak benar-benar baik-baik saja. Ia masih menyimpan foto-foto itu, masih ingat tawa mereka, masih ingat bagaimana semuanya dulu terasa begitu mudah. Tapi sekarang, ia tahu satu hal, tidak semua yang indah harus dipertahankan. Suatu hari, mereka bertemu, tanpa rencana, tanpa persiapan, di tempat yang berbeda, di waktu yang tidak mereka duga. Mata mereka bertemu, hanya beberapa detik, tidak ada pelukan, tidak ada kata rindu, hanya senyuman kecil, senyuman yang menyimpan banyak hal, rindu, penyesalan, dan keikhlasan. Aksa ingin mendekat, sangat ingin, tapi kakinya berhenti, karena ia tahu, tidak semua yang kita inginkan masih menjadi milik kita. Safa juga ingin berbicara, tapi ia hanya menunduk pelan dan melangkah pergi. Kali ini, tidak ada yang mengejar, tidak ada yang menunggu, karena mereka akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu tentang memiliki, kadang tentang melepaskan. Aksa menatap punggung Safa yang semakin menjauh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin mengejar, bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena ia belajar untuk menerima. Safa berjalan dengan langkah pelan, air matanya jatuh, tapi kali ini tidak seberat dulu, karena ia tahu ia sudah melakukan yang terbaik, dan mungkin di waktu yang berbeda, di versi diri yang lebih baik, mereka akan saling menemukan lagi, atau cukup menjadi cerita yang pernah sangat berarti, dan disitulah mereka benar-benar selesai. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir cerita ini. Aksa dan Safa mungkin tidak berakhir bersama, tapi mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa cinta
tidak selalu tentang memiliki. Kadang, yang paling tulus justru adalah melepaskan dengan ikhlas. Jika kamu pernah berada di posisi mereka, semoga kamu menemukan versi bahagia dari ceritamu sendiri. Dan untuk kamu yang masih berjuang, jangan tunggu sampai terlambat untuk memperbaiki. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini. Sampai kita bertemu di kisah berikutnya.